Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Andrian Pratama. Saya ingin mempresentasikan materi tentang hukum perdata dan hukum dagang dalam hubungannya dengan bisnis. Yang ke-1, hukum perdata atau hukum privat. Hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus atau istimewa atau kepentingan individu atau kepentingan perseorangan. Menurut Prof. Subakti SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan berdasarkan definisi Subakti di atas. Ketika individu atau perseorangan ingin memenuhi kepentingannya dengan melakukan hubungan atau interaksi dengan orang lain, maka kepentingannya diatur oleh hukum agar kepentingannya tersebut tidak mengganggu merugikan kepentingan orang lain. Di hukum perdata sendiri, secara sistematik KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1, perihal orang dalam kurung van personen, berisi tentang diri seseorang atau manusia dan hukum kekeluargaan. Dan buku yang kedua, perihal benda atau van zaken, berisi tentang hak-hak kebendaan dan hukum warisan. Dan di ketiga sendiri, buku 3, perihal perikatan atau perjanjian dalam kurung van verbintenissen, berisi tentang hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Yang keempat, perihal pembuktian dan kadaluarsa, berisi tentang perihal alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Hukum mengatur tentang alat-alat pembuktian berdasarkan pasal 1886 BW, yaitu 1. Alat bukti surat, 2. Kesaksian, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah. Alat-alat bukti di atas adalah penting karena dengan alat-alat bukti tersebut dapat diketahui apakah bisnis-bisnis tersebut benar-benar terjadi, terutama jika timbul sengketa di kemudian hari. Yang kedua, hukum dagang. Hukum dagang pada dasarnya adalah jenis hukum perdata. Karena itu hubungan hukum, tindak atau perbuatan hukum perdagangan merupakan pula hubungan hukum, tindak atau perbuatan hukum keperdataan. Hubungan hukum perdata dengan hukum dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUH Perdata yang berbunyi ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus. Dalam hubungan ini berlaku adagium lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum yang bersifat khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum. Menurut Dr. Andes Kansil SH dalam kurung sebagai pegangan untuk mempelajari hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan. Dapat juga dikatakan bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Dan sedangkan menurut Ahmad Iksan SH, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan atau perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia atau person dalam perdagangan atau perniagaan. Sumber-sumber hukum dagang. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan atau dibukukan. Yang pertama, kitab undang-undang hukum dagang atau KUHD atau Wetboek van Kopandel Indonesia, seperti kewajiban pembukuan, bentuk-bentuk persekutuan, kepalitan, surat-surat berharga, dan lain-lain. Yang kedua, kitab-kitab undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Hal ini diatur dalam buku 3 tentang perjanjian verbintenis dan sebagian di buku 2 tentang hak kebendaan zaken.
Yang kedua, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan seperti peraturan kepaliyatan, hak milik intelektual (hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain). Dan juga hukum perlindungan konsumen perbankan, anti monopoli, dan juga lainnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.